Nah, di episode kali ini kita bakal membahas isu yang lagi banyak banget diperbincangkan. Yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan masih Halo Sobat Sneakerian, kembali lagi dalam podcast LI Channel dalam program Sneakers seputar dunia kerja. The best. Nah, teman-teman Sneakerian, 2 episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjanjian kerja dan juga mengenai upah. Nah, mungkin buat teman-teman Sneakerian yang fresh graduate, 2 video itu mungkin jadi video yang menarik gitu ya, karena bisa menjadi enlightenment bagi teman-teman untuk khususnya mereka yang baru masuk dunia kerja supaya nggak kena prank sama kantornya sendiri gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas isu yang lagi banyak banget diperbincangkan semingguan terakhir ini nih gitu, yaitu tentang mengenai Undang-Undang Cipta Kerja lagi. Nah, kenapa nih si Cipta Kerja ini bisa jadi isu-isu hangat lagi nih akhir-akhir ini? Karena seperti kita tahu bersama bahwa di tanggal 25 November kemarin secara umum Mahkamah Konstitusi atau MK itu menggelar sidang gitu ya, mengenai putusan permohonan uji formil atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja, dengan nomor putusan di MK itu nomor 91 garis miring PUU garis miring XVII strip garis miring 2020 seperti itu. Nah, sidang pengucapan putusan yang berlangsung ini sekitar 3 jam lebih ini akhirnya mempertontonkan kepada publik gitu ya berbagai pertimbangan hakim yang pada akhirnya ini menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat secara formil atau prosedural dalam pembentukannya. Nah, mungkin ini juga ya sebenarnya bahkan memang proses ini yang kemarin tuh banyak dapat sorotan kan ya gitu, dan sampai akhirnya disahkan dengan dalam tanda kutip masyarakat mulai tergesa-gesa, dan ternyata akhirnya di bulan bulan November kemarin ternyata MK memutuskan ini cacat formil. Nah, untuk membahas persoalan tersebut kembali lagi sudah hadir di tengah-tengah kita praktisi ketenagakerjaan yang juga mengikuti isu ini dari awal sampai akhir. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Kadik Trianto SHMH. Selamat datang Pak. ya selamat pagi Mas Ya. Rifki dan rekan-rekan semuanya, salam sehat. Kita ketemu lagi di obrolan hangat kita. Anggap aja obrolannya hangat ya. Iya. Karena yang kita bicarakan selalu yang hangat-hangat saja Hangat-hangat. ya. Kalau yang nggak hangat ngapain kita bicarain ya? Betul. Oke. Nah, Pak, kita bakal membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang ternyata dinyatakan oleh MK Ya. itu cacat formil gitu. Ya. Akhirnya mengundang perhatian lagi. Memang Ya. si Undang-Undang Cipta Kerja ini cari perhatian mulu ya, Pak. Selalu Iya. aja bikin masyarakat. Biasa kalau barang baru pasti banyak yang penasaran kan? Iya, gitu. Nah, mungkin kita bakal membahas dulu mungkin pertanyaan saya secara sederhana, mungkin sebetulnya apa sih pertimbangan hakim mengenai cacat formil Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kenapa akhirnya hakim itu memutuskan atau menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat formil seperti Ya. itu mungkin? Ya, sebetulnya kita sebagai masyarakat awam ya, sebagai masyarakat awam bahwa di dalam memahami sebuah produk-produk hukum gitu kan, memang butuh yang namanya edukasi. Kita memahami sebuah produk hukum tidak bisa serta-merta bahwa halaman per halaman, pasal per pasal, karena antara halaman satu dengan yang lainnya, pasal satu dengan yang lainnya pasti akan ada keterkaitannya. Iya. Nah, oleh karena itu jarang sekali produk-produk hukum yang dilahirkan di mana saja, termasuk di negeri kita ini, begitu lahir, begitu keluar, ditetapkan, ya, disahkan, bahkan kemudian dicatat menjadi satu lembaran negara, jarang sekali itu yang mulus. Tidak ada pro kontra. Biasa, itu sangat lazim dan sangat biasa. Oleh karena itu di negeri kita ya, melalui Mahkamah Konstitusi memang itu sarana
sarana bagi publik, bagi para pihak masyarakat ya untuk menguji secara materi ya bagaimana apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu benar-benar sudah mampu mengayomi ya memberikan apa namanya nilai-nilai keadilan bagi siapa, bagi bangsa ini. Karena negara, lagi-lagi bahwa negara hadir itu kan konteksnya dalam memberikan kesejahteraan. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mampu menerjemahkan itu, maka diujilah. Nah, ternyata di dalam uji materi itu sendiri ya lebih kepada teknis daripada penyusunan. Itu lebih disoroti kepada sana ya. Sehingga dari awal kita tahulah, dari awal kan masyarakat demo terus-terusan ya, karena para ahli pakar pun mengatakan bahwa ini tidak sesuai, mulai dari perencanaannya seperti apa, pembahasannya seperti apa, yang tidak konon ceritanya tidak melibatkan akademisi gitu ya. Tapi kita tidak mau masuk ke situ. Ini adalah persoalan teknis yang ada dalam pertimbangan hakim mahkamah ya. Yang kita akan soroti sekarang ini Mas Rifki, yang terpenting adalah apakah dengan putusan MK ini ya kan produk-produk sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 khususnya berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan, apakah ini tetap berlaku? Sebenarnya yang terpenting kita diskusikan adalah itu ya. Saya nggak mau masuk ke materi pertimbangan hakim karena itu prerogatifnya di sana ya. Nah, kita diskusikan masalah implementasinya. Nah, banyak euforia ya seolah-olah bahwa dengan putusan mahkamah ini ya kan sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi tidak berlaku. Berarti peraturan pemerintah yang sudah dibuat yang sudah dilahirkan ya berarti otomatis tidak berlaku. Ini kan euforia yang terjadi di masyarakat banyak ya. Nah, kita ingin diskusikan ini agar kita tidak salah mengartikan ya bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah memberikan mandatori bahwa di dalam kurun waktu 2 tahun ke depan ya kan pemerintah kan diminta sebagai pengusul daripada undang-undang itu sendiri kan pemerintah ya sebagai pembahasnya, kemudian dewan, kemudian kembali lagi kepada pemerintah disahkan kan gitu ya, kemudian diundangkan. Nah, bagaimana kondisi yang 2 tahun yang diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi ini yang sebetulnya harus dipahami oleh masyarakat ya, oleh para pekerja khususnya maupun pengusaha, bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak dimaknai membatalkan ya kan aturan Undang-Undang 11 maupun aturan pelaksananya. Kita bicara batasi terkait klaster ketenagakerjaan ya. Karena kita diskusinya diskusi seputar ketenagakerjaan. Nah, itu jangan dimaknai bahwa kalau begitu UMP berlaku menggunakan cara-cara penyusunan yang lama misalnya. Berlaku lagi upah minimum sektoral. Kemudian berlaku lagi pasal-pasal di 13 2003 yang sudah diperbarui dengan 11. Tidak seperti itu. Ya, jadi mandatori yang pokok adalah perintah kepada pemerintah melalui MK ini ya kan, agar pemerintah tuh memperbaiki mulai dari teknis, kemudian kandungan daripada UCK itu sendiri gitu kan. Nah, itu menjadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Masanya diberikan 2 tahun. Nah, lalu yang saya ingin tegaskan di episode kali ini adalah kepada rekan-rekan buruh maupun pengusaha bahwa segala peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan masih tetap berlaku. Masih tetap berlaku ya. Jangan dimaknai kalau enggak berlaku nih, enggak. Masih tetap berlaku. Sampai kapan? Sampai 2 tahun ke depan. Berarti di 2023. Ya, seperti itu. Nah, begitu 2 tahun ke depan ternyata pemerintah tidak memperbarui, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap sebagai inkonstitusional. Artinya mutlak tidak berlaku tuh. Berarti seluruh PP mau ketenagakerjaan, mau masalah terkait dengan kelembagaan lain semuanya dinyatakan tidak berlaku. Berarti kembali ke aturan-aturan yang lama. Tapi ini sangat tidak mungkin. Karena berprosesnya sebuah produk hukum ini memerlukan waktu panjang, memerlukan biaya yang tinggi, dan memerlukan nilai-nilai kearifan dari para pembuatnya, sehingga tidak mungkin itu akan kembali ke masa lalu.
berarti kita bangsa ini tidak ingin maju kalau demikian. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sekali lagi ini adalah penyempurnaan. Penyempurnaan dari sekian banyak ya. Kalau tidak salah tuh 100 undang-undang ya. Disempurnakan. Coba kalau kita kuliti ya sedikit saja masalah Undang-Undang 13 2003. Pada waktu itu saudara-saudara kita kaum pekerja itu meminta agar Undang-Undang 13 direvisi. Kan gitu ya. Betul. Padahal merevisi sebuah produk itu kan berproses panjang. Revisi Undang-Undang 13. Tetapi begitu keluar Undang-Undang 11, pekerja beralih lagi ya agar digunakan lagi 13 lah. Ini juga ini namanya pemahaman produk hukum yang belum clear. Maka forum ini sarana Elisa adalah sebagai sarana edukasi. Silakan bagi rekan-rekan sekalian ya kaum pekerja, pengusaha yang merasa bahwa ada persoalan-persoalan pemahaman yang belum clear, silakan kita diskusikan di LI Channel ini gitu ya. Nah itu pokok-pokoknya Mas Rifki ya. Jadi saya tidak mau masuk ke area pertimbangan-pertimbangan kenapa keluar MK gitu ya. Tetapi saya ingin implementasi bagaimana menerjemahkan MK itu, kata kuncinya bahwa 2 tahun ke depan semua peraturan pemerintah yang telah diterbitkan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan masih tetap berlaku. Oke, jadi catat tuh ya masih tetap berlaku meskipun memang ada persoalan cacat formil itu sendiri. Nah mungkin ya Pak karena saya ini orang awam, apa sih Pak sebenarnya cacat formil tuh gimana kok dia bisa dikatakan cacat formil gitu mungkin? Ya, oke. Jadi cacat formil itu sebuah penyusunan produk perundangan itu kan dimulai dari kajian-kajian ya. Ini kan dianggap kajian-kajian itu tidak tidak termaktub ya di dalam produk itu sendiri. Kemudian di dalam Undang-Undang 12 ya 2011 ya tentang pembentukan peraturan perundangan itu ada syarat-syarat yang mengaturnya di sana. Nah, sehingga dianggap sebagai tidak terpenuhinya syarat-syarat formil. Saya ulangi lagi bahwa di tahun sebelumnya, sebelum lahirnya Undang-Undang 11 ini kan begitu gemuruh tuh. Semua menyoroti ya, seolah-olah bahwa undang-undang ini diciptakan pesanan tertentu sehingga waktunya singkat ya kan, tanpa ada kajian ya, tanpa ada masukan dari akademisi. Padahal sebetulnya itu semua sudah dilakukan, cuma mungkin saya juga tidak ikut di dalamnya nih ya. Pandangan saya sebagai praktisi mungkin pada waktu itu memang karena waktunya yang begitu pendek maka akan dibagilah tugas akademisi, dia akan menyoroti tetapi tidak dalam sebuah forum. Dulu kan ingat tuh kalau lahirnya satu undang-undang berapa tahun itu bisa selesai ya, karena apa? Terlalu banyak rapat, terlalu banyak pengkajian, penelitian sehingga apa? Hasilnya pun tidak maksimal. Kenapa? Lamanya waktu penyelesaian sebuah produk hukum itu juga ada celah-celah ya yang membuat ya dimungkinkan sekali masuknya kepentingan-kepentingan. Tapi kalau saya jujur saja melihat bahwa proses yang begitu cepat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya kita manai bahwa sebuah kecerdasan kita di dalam menerima sebuah informasi ya, sebuah kebijakan pemerintah gitu. Ini dalam konteks saya sebagai praktisi ya, bahwa kemudian ada hal lain yang mungkin asas-asas yang tidak sesuai, itulah pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan bahwa ini akan menjadi inkonstitusional ya kan. Namun ada berikutnya, dalam hal 2 tahun ke depan tidak ada perbaikan. Nah tapi kalau kemudian 2 tahun ke depan pemerintah melakukan perbaikan ya pastilah 11/2020 tetap berdiri tegak ya. Ya lagi-lagi bahwa 11/2020 adalah Omnibus Law, penggabungan, menyempurnakan ya dari 100 atau sekian undang-undang tadi menjadi sebuah kitab yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang muatannya adalah bagaimana gelora atau semangatnya pemerintah melalui negara, tentunya dalam hal ini melalui pemerintah itu memberikan perlindungan, konsep-konsep perlindungan, kepastian-kepastian kepada warganya. Jadi sebetulnya Cipta Kerja bagus gitu ya. Nah bahwa kemudian ada aturan-aturan pelaksana itulah yang harus dikawal agar Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul memberikan konsep kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Tadi kan dibilang akan ada perbaikan-perbaikan dari pemerintah gitu. Apakah
ketika pemerintah melakukan perbaikan itu akan memiliki implikasi terhadap perubahan pasal lagi nanti di Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak? Atau Sepertinya seperti itu. Kan biasa kalau undang-undang sudah ditetapkan, sudah disahkan, ya dimasukkan dalam lembaran negara, kemudian ada putusan mahkamah ya yang menganulir beberapa pasal, maka pasal itu pasti akan dilakukan perbaikan. Yaitu yang dimana 2 tahun ini diberi kesempatan pemerintah, baik itu secara materi, kemudian secara teknis gitu ya. Syarat formil tadi harus dipatuhi. Saya kira 2 tahun cukup lah. Saya kira pemerintah juga tidak akan mengambil waktu lebih panjang lagi. Mungkin dalam waktu berapa bulan pun pemerintah saya yakin sudah punya kepastian untuk menyelesaikan jeda waktu yang 2 tahun ini. Karena semakin lama itu akan terjadi kekosongan hukum pastinya. Karena banyak dari Undang-Undang 11 ini kan yang belum dilahirkan dalam aturan-aturan pelaksana. Padahal kalau undang-undang itu kan pokok, undang-undang itu mengatur hal-hal yang pokok, yang general. Nah, bagaimana implementasi atau pelaksananya ini kan butuh yang namanya peraturan pemerintah, kemudian dilaksanakan lagi mungkin dengan peraturan menteri yang ada di lembaga sebagai guide atau petunjuk pelaksanaan. Dari peraturan menteri mungkin nanti keluar lagi ada peraturan daerah juga mengatur lagi, mengimplementasikan, ada peraturan atau keputusan gubernur seperti itu dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya panjang sekali. Karena sebuah pasal dalam sebuah undang-undang itu tidak mungkin bisa langsung dilaksanakan, dieksekusi ya, tanpa adanya aturan-aturan pelaksanaan. Karena mandatorinya begitu. Ya kecuali ada satu undang-undang yang tidak memandatkan itu loh, misalnya Undang-Undang Keselamatan Kerja, itu tidak ada tuh. Tidak ada mandatori untuk dibentuk peraturan pemerintah. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas masing-masing kewajiban masyarakat, hak daripada masyarakat itu diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Berarti apa? Nah, dari pasal itu nanti kalau ada perubahan ya pasti peraturan pemerintahnya agak ada berubah lagi, seperti itu akan menyesuaikan. Oke, berarti perubahan itu terjadi setelah 2 tahun itu gitu ya? Sebelum. Iya, sebelum datang kan harus ada perubahan. Kan tadi dikasih waktu di ultimatum dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya kan akan menjadi inkonstitusional kalau 2 tahun ke depan ini tidak ada perubahan. Berarti kan perubahannya dari putusan kemarin sampai dengan masa 2 tahun itu. Itu kesempatan pemerintah untuk memperbaiki ya. Kalau tidak ya sudah 11 tidak ada. Berarti kembali semua produk-produk yang Undang-Undang 100 tadi ya atau mungkin lebih gitu ya. Kembali lagi pada aturan-aturan itu. Capek deh. Iya. Udah bikin demo segala macam. Terus ternyata inkonstitusional, akhirnya balik lagi ke yang lama gitu. Iya. Berarti di dalam 2 tahun ke depan ini kita bakal masih ada banyak perubahan-perubahan lagi gitu berarti. Pasti. Tapi saya kira tidak terlalu signifikan lah ya, karena kalau terkait dengan materi kan memang itu hanya penyesuaian ya. Penyesuaian materi lah. Tetapi yang butuh bagi kita dunia kerja adalah bagaimana peraturan-peraturan pemerintah itu juga bisa secara konsekuen dilaksanakan ya, kemudian mampu memberikan betul-betul tujuan dari negara, yaitu mensejahterakan warganya ya. Ini betul-betul harus dikawal tuh peraturan-peraturan pemerintah tadi. Nah 2 tahun ini jalankan itu dulu. Nah kan 2 tahun ini kan mau perbaiki nih. Nah tetapi tidak berarti bahwa PP-nya itu kemudian langsung beralih atau berubah gitu, enggak. Justru 2 tahun ini masa perubahan itu menyiapkan perubahan-perubahan kalau memang ada yang perlu dirubah atau dilengkapi atau mungkin ditingkatkan ya narasi-narasi dari keunggulan masing-masing produk hukum tadi. Ini bisa jadi nggak ada ketidakpastian lagi berarti ya 2 tahun ke depan ini gitu. Ya question of law lah. Ya akhirnya seperti itu. Tidak ada, ini juga masuk itu banyak question dari perundangan kita ya, khusus ketenagakerjaan begitu banyak. Jadi pada akhirnya nanti ada kekosongan hukum. Orang suka bilang kan, wah itu terjadi kekosongan hukum di pasal ini begini. Memang iya, question terus, masalah terus. Jadi hidup ini kan memang penuh masalah ya. Kalau nggak ada masalah hidup ini nggak dinamis gitu ya. Saya merasa jadi mikir ini nanti investornya gimana nih kalau nggak ada kepastian hukum lagi gitu. Pengaruh yang tadinya undang-undang ini mau dimaksudkan memberikan kepastian ke investor supaya dia mau datang, dia buka usaha, tapi dengan adanya ini pasti kan investor itu bakal mikir lagi nih, loh kok jadi berubah-berubah lagi gitu. Itulah makanya diberikan jeda 2 tahun kan. Harapannya 2 tahun ini persoalan-persoalan tadi itu bisa dituntaskan.
Saya Oke. kira negeri kita termasuk negeri yang damai ya. Coba Mas Rifki lihat di penetapan UMP tahun ini pun ya 2022 ya kemarin beberapa waktu yang lalu memang di mana-mana demo buruh luar biasa. Tapi itu dimaknai sebagai hal yang positif. Karena buruh itu juga bagian dari pengisi kemerdekaan ini. Mereka punya hak menyampaikan pendapat-pendapatnya, ya kan? Nah, pendapat-pendapat itulah nanti akan menjadi pertimbangan. Saya yakin akan menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam memperbarui ya dari Undang-Undang Cipta Kerja berikut peraturan pelaksanaan. Saya yakin banget. Karena apa? Karena lagi-lagi bahwa serikat pekerja atau buruh atau tenaga kerja saudara-saudara kita itu adalah bagian, saya ulangi lagi, itu bagian dari pengisi kemerdekaan. Yes, betul. Ya, bagian, namanya bagian, dia harus andil dong. Nah, bagus, kita berterima kasih bahwa buruh itu di sana sini dia melakukan upaya penyampaian aspirasi sepanjang itu dilakukan secara legal ya, kemudian tidak anarkis. Saya sangat sependapat ya, karena nggak ada sarana lain. Dia mau menyampaikan kepada siapa? Ya di forum-forum yang ramai seperti itulah kemudian ada yang mendengar. Coba kalau buruh menyampaikan sendiri ke DPRD, DPR RI, jarang yang diterima gitu. Tapi begitu kolektif, kolegial gitu, rame-rame gitu, barulah mereka didengar lah. Negeri kita ini kayaknya masih hobinya seperti itu. Padahal kalau satu orang saja perwakilan menyampaikan pendapat, masukan, selama itu adalah keterwakilannya ada ya dari yang sekian ribu atau banyak dari kelompok masyarakat, saya kira itu juga sudah bisa mewakili. Jadi jangan menunggulah ya untuk memperbaiki sebuah aturan produk itu atau kebijakan, harus masyarakat berkumpul dulu rame-rame. Menurut saya ke depan sudah tidak waktunya lagi, karena kaum milenial seperti Mas Rifki ya, skenarian yang lain, ini orang-orang yang sebetulnya tidak hobi ya, tidak hobi untuk berkerumun rame-rame untuk menuntut sesuatu. Sistem sudah bekerja kok ya kan. Sekarang kaum milenial khususnya mau meminta apa saja, mengadukan apa saja kepada pemerintah kan cuma dari tempat tidur ya, melalui Androidnya, taktik-taktik itu sudah terjawab oleh pemerintah. Luar biasa sebetulnya teknologi membuat dunia kita menjadi semakin pendek komunikasinya. Cuma lagi-lagi bahwa azas daripada musyawarah ya, penyampaian pendapat itu masih dimaknai bahwa kita harus bertemu, kita harus berkumpul gitu lah, masih dimaknai seputar itu. Padahal kalau kita maknai dengan dikaitkan dengan kecanggihan teknologi, semua sudah silakan menggunakan sistem yang dibangun oleh pemerintah gitu ya. Ya tadi kalau misalnya pekerja merasa tidak memperoleh haknya, mengadu di DKI Jakarta contohnya luar biasa ya, melalui smart city-nya diadu melalui Jaki. Ida lapor saja, nanti dari sistem itu akan bekerja memberikan perintah kepada siapa yang bertanggung jawab terkait dengan aduan ini. Nah jadi saya kira sudah waktunya sahabat-sahabat saya kaum pekerja ya, di dalam menyampaikan aspirasi itu, sekarang saya akui itu sudah lumayan bagus lah, tertib. Bagus, saya akui bahwa pemahaman terkait dengan ketenagakerjaan itu dari pekerja itu sudah sangat meningkat. Ya, harapannya ke depan ya nggak perlu demo-demo, tapi penyampaian aspirasi itu keterwakilan yang lebih kecil tapi konkret ya. Dengan apa bentuk keterwakilannya? Ya kalau mewakili 1000 orang, yang mana yang diwakili? Sehingga nanti isi daripada yang disampaikan kepada pemerintah itu betul-betul mengakomodir ya. Jangan nanti kan kemarin saya nggak mengusulkan itu, kenapa Anda bicara yang itu lah, tidak saling menyalahkan. Oke, aduh, mantep banget nih. Apa berbicara mengenai isu yang kemarin yang UU Cipta Kerja dianggap cacat formil oleh bawah, dan akhirnya muncul isu udah nggak berlaku lagi atau malah jadi kebingungan. Nah sekarang udah terjawab bahwa sebetulnya meskipun itu cacat formil tadi, tetap itu masih berlaku peraturan-peraturan atau undang-undang Cipta Kerja itu sendiri dan aturan-aturan turunnya yang sudah dibuat seperti itu. Dan pemerintah diberikan waktu nih selama 2 tahun untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang berhubungan dengan cacat formil tadi itu, untuk diperbaiki seperti itu. Wah sangat menarik banget nih ya ngomongin ini. Jadi kemarin saya juga sempat dengar heboh-heboh lagi, saya bilang aduh ini UU Cipta Kerja ini caper gitu ya, cari perhatian dulu. Ya sebetulnya pematiknya juga ada ya kan, bukan hanya caper tapi pematiknya justru kita akan lihat pematik-pematiknya ya. Contoh
terkait sekarang kan di masa pandemi nih, ini bagian dari pematik nih ya. Iya. Di masa pandemi kan banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan, kemudian tidak diberikan upahnya, gitu kan. Bahkan yang paling mengenaskan itu banyak saudara-saudara kita kaum pekerja yang di PHK, gitu kan, tanpa alasan di PHK sepihak. Selama proses PHK mereka tidak menerima upah atau haknya, gitu juga apalagi perlindungan jam sosteknya, ya baik itu kesehatan maupun tenaga kerja, banyak yang langsung diputus. Jadi misalnya hari ini saya tidak suka lagi dengan pekerjanya, hari ini saya keluarkan surat PHK, sejak hari ini semua saya putuskan hak dan kewajibannya. Padahal itu juga tidak diizinkan oleh undang-undang kan gitu ya. Nah ini salah satu pematiknya pemicunya, sehingga apa namanya ya, butuh yang namanya pemahaman bagi para pengusaha khususnya, walaupun saya tahu lah pengusaha ini punya orang-orang pintar di dalamnya ya, tapi janganlah kaum buruh ini selalu menjadi targeting sasaran di dalam rangka membenarkan sesuatu ya, karena pandemi usaha saya susah gitu kan, saya rumahkan karena saya nggak punya uang, saya nggak bayar, kemudian lama-lama saya PHK ya tanpa saya kasih pesangon bahkan, atau mungkin sedang berperkara di PHI, tapi mereka tidak memperoleh haknya, kan kasihan. Ya beberapa belakangan ini kan yang selalu terjadi ya sampai 1,5 tahun ke belakang ya, yang terjadi kan itu aduan-aduan masyarakat yang masuk ke dinas-dinas tenaga kerja setempat itu adalah masalah-masalah upah, masalah dia bekerja tidak memperoleh haknya, ada yang dirumahkan tidak memperoleh haknya. Ini semua menjadi pemicunya, ya, pemicu hiruk pikuknya bahwa seolah-olah Undang Cipta Kerja ini adalah persoalan yang harus diselesaikan. Ya, padahal menyelesaikan masalah itu jangan dari situ kan, itu kan payung. Payung ini kan sebagai alat kontrol. Jadi kita selesaikannya bukan di alat kontrolnya, tapi bagaimana memainkan ya item-item dari alat kontrol tadi. Apa item alat kontrol? Ya pasal-pasal, ya pasal-pasal dalam undang-undang. Karena sekali lagi ya Sneakerian bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ya 2020 itu tidak berarti bahwa Undang-Undang 13 itu tidak berlaku seluruhnya pasal-pasalnya. Masih banyak pasal-pasal yang dipergunakan, bahkan ada pasal yang hanya dilengkapi di dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja 11. Ya, mari kita diskusi bagaimana menghidupkan ya sinyal-sinyal tadi di lapangan, di masyarakat, kaum pekerja, dunia kerja, agar pengusaha itu paham bahwa sinyal ini jangan Anda langgar. Ya, karena ini sinyal haknya dari buruh. Apa sinyal tadi misalnya? Ya, orang tidak bekerja dirumahkan kan tetap harus memperoleh hak-haknya. Upahnya tetap harus dibayar, pelindungan jaminan sosialnya tetap harus diberikan. Jangan sampai kemudian mengakibatkan korban ya mencederai dari hubungan kerja. Kan hubungan kerja kita bahas terdahulu kan harus berkeadilan ya. Ada keseimbangan, harus berkeadilan. Nah, sekarang gini ya, kalau misalnya pekerja dirumahkan, pelindungan jam sosteknya dihentikan. Begitu terjadi di rumah anaknya sakit, istrinya sakit, atau suaminya sakit, bagi pekerja perempuan gitu ya, kemudian atau pekerja itu sendiri sakit, kemudian dia tidak bisa menggunakan fasilitas perlindungan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja, jam kesnya dalam hal ini, kan menjadi beban hidup bagi pada buruh ya, kasihan. Jadi tolong kepada para pengusaha atau pemberi kerja juga memaknai bahwa simbol atau tombol-tombol tadi yang memang menjadi tanggung jawabnya tetap harus dihidupkan dan dijalankan. Sulit, semua sulit ya kan, susah, semua susah gitu ya, tidak Anda sendiri ya, bangsa ini semua merasakan kok ya bahwa impact daripada pandemi ini kan semua merasakan. Jadi bukan individu, misalnya Pak Mas Rifki jadi direktur salah satu badan usaha, kami selama pandemi begini-gini ini, bukan hanya Anda Rif, yang lain juga begitu gitu ya. Jadi jangan semua itu didasari kepada kondisi yang general. Ini kan kondisi general nih, alam ya kan. Pandemi Covid-19 ini kan alam general, datang dari Sang Pencipta. Ya, kita jangan coba-coba untuk menentang arus itu. Nah, pemikiran-pemikiran kita di dunia ketenagakerjaan yang terbaik adalah para pihak sekali lagi dalam konteks hubungan kerja
dia memberikan dan mencari perimbangan-perimbangan. Buruh juga tidak boleh dong memaksakan kehendak, misalnya pengusaha memang betul-betul hanya mampu membayar 50% atau sebagian misalnya, sepanjang itu dipahami oleh para pihak, kemudian diikat dalam sebuah perjanjian bersama, ya kan, kesepakatan bersama, kan menjadi undang-undang baginya. Iya, betul. Nah, undang-undang baginya wajib dipatuhi lah gitu ya. Jadi jangan kemudian one prestasi baik pengusaha maupun pekerja. Insya Allah hubungan kerja itu akan menjadi harmonis, berkeadilan, dan insya Allah pandemi COVID segera berakhir ya. Saya kira kalau hubungan kerja ini bisa dijalankan secara tepat, secara benar, ada keseimbangan ya kan, sehingga hubungan kerja itu menjadi harmonis. Saya kira kuncinya adalah kesepahaman, memahami, para pihak memahami. Mungkin itu Mas Rifki ya. Nanti kita bisa diskusi lagi mengenai implementasi dari daripada hak-hak buruh yang masa berproses PHK dan seterusnya, kan itu yang lagi menjadi happening juga. Saya kira nanti kita diskusi masalah itu di episode berikutnya. Oke gitu. Nah teman-teman sneakerian, jadi intinya adalah pembahasan kita di topik ini adalah mengenai undang-undang cipta kerja tadi, bahwa ternyata bukannya nggak berlaku tapi masih berlaku, cuma pemerintah memang diberikan waktu untuk memperbaiki kayak gitu. Nah, sangat menarik banget berarti ya obrolan kita. Akhirnya tahu nih, jadi teman-teman yang mungkin sneaker yang di rumah, jadi berlaku apa nggak sih? Nanti saya gimana? Nah ini udah terjawab kan dengan tadi penjelasan oleh Pak Kadik mengenai cacat formil undang-undang cipta kerja ini sendiri. Nah oke, kalau gitu nanti kita bahas lagi di episode berikutnya mungkin persoalan tadi ya mengenai pandemi itu sendiri. Nah kalau gitu sampai ketemu teman-teman sneakerian di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube kita di LI Channel, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di lichannel.id. Kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya.